正体の闇通り。雪乃、おお、逃げんのか。Cek. Ada keluduk guys. Di video kali ini Gnosis juga masih bakalan nemenin kalian dengan cerita fairy tale yang masih berkutat dengan turnamen besar sihir, serta pergi ke istana Mercurius untuk menyelamatkan Lucy dan Yukino. Tapi Natsu dan kawan-kawan lagi-lagi kejebak di ruang bawah tanah nih saat di turnamen. Grey berhasil mengalahkan lawan terberatnya, yaitu si Rufus dari guild Sabertooth. Gimana ya kira-kira kelanjutannya? Bisakah Natsu dan kawan-kawan menyelamatkan diri dari ruang mengerikan itu? Ini dia alur cerita anime part 42. Terobos aja kuy. Di turnamen besar sihir hari terakhir yang sedang berlangsung, Fairy Tail berhasil menduduki posisi puncak klasemen sementara, disusul Sabertooth, Lemnia Scale, dan Mermaid Hell. Kemenangan Grey membuat Fairy Tail berhasil mengumpulkan 50 poin sejauh ini. Melihat kekalahan Rufus, Sting yang berada di suatu tempat di kota Crocus yang menjadi arena pertandingan, mengingatkan janjinya pada Minerva agar Sabertooth tetap memenangkan turnamen besar sihir. Rupanya Lektor saat itu berhasil disembunyikan Minerva dengan mengirimkan exit itu ke dimensi lain ketika serangan Gemma akan mengenainya. Setelah mencalonkan Sting menjadi Master Sabertooth selanjutnya, Minerva berkata bahwa dia akan mengembalikan Lektor kepada Sting lagi jika Sabertooth berhasil mempertahankan gelar juara turnamen besar sihir. Sting tidak punya pilihan lain selain menuruti perintah Minerva sekarang. Beralih ke Natsu, Lucy, Wendy, dan kawan-kawan yang masih terjebak di ruang bawah tanah tempat para kriminal dieksekusi. Terlihat bahwa mereka semua sudah sangat kelelahan dan kelaparan karena tidak kunjung menemukan jalan keluar. Tapi tentu mereka semua tidak mau menyerah untuk bisa terbebas dari sana. Mary Jane dan yang lain juga sempat berbincang dan bercanda dengan Yukino saat mengatakan sosok Yukino mirip dengan Lisana, adiknya Mary Jane. Di saat seperti itu mendadak tanah di sana bergetar cukup dahsyat selama beberapa lama, dan setelahnya Salah mendadak melihat adanya lorong sempit yang bisa mereka masuki dan mengira itu adalah jalan kebebasan mereka. Tapi rupanya yang mereka dapati adalah sang kapten penjaga kerajaan Fiore, yaitu Arkadios, yang terkapar dengan keadaan babak belur. Belum selesai kekagetan mereka melihat kondisi Arkadios, mendadak Natsu dan yang lain mendapat ancaman penyerakan dari beberapa orang di sana. Osan, あいつら知ってんのか? Garo Kishidan, Hitogo Maru-maru, Immu Kai. Natsu sempat-sempatnya menertawakan penampilan para kesatria Garo yang terbilang cukup aneh dan tidak memakai armor seperti kesatria kerajaan pada umumnya. Rupanya mereka adalah para eksekutor kriminal yang menjaga di ruang bawah tanah itu untuk membunuh orang-orang yang masuk ke sana. Penampilan lucu mereka tidak menjamin kekuatan mereka juga akan membuat Natsu dan yang lainnya tetap tertawa. Kami Fubuki, Aka no Mai. Kami no mahou ka. Aite ga warukatta na. Taberu n janakatta no. Ikuzo, Wendy. Hai. Karyu no yokugaki. Tenryu no koko. Nice Wendy. Tenryu no saika. Kusa, nanda kuria. Karada ga gotteki yagaru. Kaya. Omae wa utsukushiku na. Benar saja, kini Natsu dan yang lain berhasil dibuat sangat kesulitan untuk melawan kesatria Garo. Bahkan Wendy sudah masuk dalam jebakan salah satu bunga karnivora yang datang dari sihir anggota kesatria Garo itu yang bernama Cosmos. Natsu berusaha untuk membebaskan Wendy di sana, tapi dirinya sekarang juga masih terkena jeratan sihir tumbuhan Cosmos yang lain. Mary Jane yang posisinya tak jauh dari sana pergi untuk membebaskan Wendy seraya berubah menjadi Satan Soul Sitri. Tapi ancaman tentunya tidak berhenti di situ, karena saat ini mereka lagi-lagi terkena jebakan kesatria Garo bernama Kamika yang memakai sihir kertasnya untuk menahan gerakan tubuh Natsu dan kawan-kawan, dan hampir terhisap lagi ke sihir tumbuhan karnivora milik Cosmos.
Akibat dari tubrukan serangan Natsu dan hisapan tumbuhan karnivora barusan, Natsu dan yang lainnya jadi terpencar ke beberapa arah sampai terpisah. Di sana mereka masih harus direpotkan dengan kehadiran masing-masing anggota Ksatria Garo yang masih menganggap Natsu dan kawan-kawan adalah kriminal. Keadaan paling tidak menguntungkan terjadi kepada Lucy dan Yukino yang tidak memegang kunci-kunci arwah zodiak mereka sekarang. Mereka bertemu dengan Usuke, salah satu anggota Ksatria Garo yang terlihat cukup aneh, tapi rupanya jadi salah satu yang paling kejam di antara eksekutor lainnya. Sementara keadaan Lucy dan Yukino kini sangat menegangkan, keadaan Natsu, Wendy, dan Mary Jane yang terpisah sendiri-sendiri juga tak kalah mengkhawatirkannya. Seperti Natsu yang kepalanya terancam akan dipenggal pedang sabit milik Kama, ketua dari Ksatria Garo, Mary Jane yang bertemu dengan Kamika, sang penyihir pengguna kertas, Lily yang kembali bertemu dengan Nepa, si sihir air keras, serta Wendy yang juga berhadapan lagi dengan Cosmos.あら、もしかして酸っぱいのがお嫌い。確か元 S 級魔導士とかだよね。聞いてた噂と全然違うな。Di saat keadaan anggota Fairy Tail yang ada di sana sangat mengkhawatirkan, para anggota Fairy Tail yang sedang berada di arena turnamen masih fokus untuk memenangkan pertandingan. Meski mereka juga sangat khawatir dengan keadaan Natsu dan yang lainnya. Mavis dan Makarov sempat berbincang mengenai kelakuan Fairy Tail yang sejak dulu ternyata sudah barbar, sampai harus berkali-kali melayangkan surat perminta maaf sekaligus memperbaiki kerusakan. Setelahnya Mavis mengingatkan bahwa kini pertarungan akan menjadi semakin sulit, karena yang tersisa di pertandingan adalah anggota yang kuat. Kembali ke ruang bawah tanah istana Mercurius, di mana Natsu, Wendy, dan Mary Jane juga Lily masih kesulitan menghadapi masing-masing anggota Ksatria Garo yang lain. Bahkan sekarang, Wendy sudah tertangkap Cosmos yang menindihi Wendy dengan sebuah yang paling dibenci Wendy dan membuatnya kehilangan kesadaran dengan sihir spora penidur. Sementara keadaan Natsu masih terus terancam terpenggal sabit milik Kama, apalagi ketika salah satu sihir lain milik Kama yang menandai tubuh Natsu, sehingga kemanapun Natsu pergi pedang sabit itu akan terus mengikuti pergerakannya. Dan kita beranjak lagi ke tempat di mana Lucy dan Yukino berada. Mereka berdua diselamatkan oleh Arkadios yang rela bertaruh nyawa dan nekat nyembur ke dalam lava. Di saat Arkadios hampir tenggelam dan terbakar, rupanya Arkadios berhasil diselamatkan Horologium yang keluar dengan sendirinya dari dunia arwah karena mendeteksi adanya bahaya tingkat tinggi yang mengancam nyawa. Rupanya Loki juga keluar dari dunia arwah demi menyelamatkan Lucy dan Yukino serta mengembalikan kunci-kunci mereka berdua. Setelah berhasil mendapatkan kembali kunci-kunci arwah zodiak, Lucy dan Yukino lekas bersiap lagi untuk baku hantam. Setelah menghadapi berbagai rintangan seperti terkena badai angin sampai terkena dinginnya es akibat sihir topografi milik Usoke, Lucy mencoba mengalihkan perhatian musuh agar Loki bisa membawa Arkadios yang terluka ke tempat aman. Tapi rencana itu hanya bisa bertahan sebentar. Usoke kembali saling menyerang dengan kedua perempuan cantik itu dengan kekuatan yang hebat. Melihat adanya pusaran air, Lucy langsung saja memanggil arwah zodiak Aquarius yang setelahnya malah jadi curhat soal pacarnya si Scorpio. Keadaan di sana jadi semakin dan semakin mengkhawatirkan ketika Usuke mengubah pusaran air itu menjadi air panas untuk bisa mengusir keberadaan Aquarius. Tapi yang tidak diketahui, Aquarius tetap bisa muncul dan bertarung dari air manapun, mau itu panas atau dingin sekalipun. Ternyata keputusan untuk memanggil Aquarius adalah hal yang sangat tepat. Di saat seperti itu rupanya di tempat lain di sana
sana, Natsu, Wendy, Lily, dan Mary Jane masih terus berjuang untuk bisa mengalahkan musuh di hadapan mereka. Terlihat Mary Jane yang kini masih berusaha tidak memakai Satan Soul-nya diserang bertubi-tubi oleh Kamika. Tapi benarkah Mary Jane akan dikalahkan oleh Kamika di sini? Kami Fubuki, Shiro no Mai. Shiroi kami. Kami Fubuki, Aka no Mai. Kami Fubuki, Midoru no Mai. Kami Fubuki, Hiro no Mai. 確実に命を狙って。 Keadaan juga terus berbalik kepada Lily yang sempat terlihat sangat kerepotan akibat sihir air keras yang terus-menerus dimuntahkan Neppa. Tapi setelah mengingat betapa kerasnya pelatihan bersama Gajel selama 3 bulan sebelum turnamen besar sihir, Lily pun akhirnya dapat percaya diri menebaskan pedangnya untuk memotong sihir air keras milik Neppa. Toga, motto uchikonde koiっつんだよ. Ora! Bagaimana dengan Wendy yang terlihat masih terjebak di sihir penidur milik Cosmos? Rupa-rupanya, Wendy juga berhasil membebaskan diri dari sihir itu dengan menggunakan salah satu kemampuan Dragon Slayer langitnya yang dapat menetralisir segala jenis sihir anomali. Keberhasilan itu juga disusul Natsu yang tadinya terus-terusan hanya bisa menghindar. Tapi kali ini, melihat salah satu sabit milik Kama yang dapat menetralisir seluruh serangan sihir, Natsu dengan percaya diri mencoba melawan sang ketua Ksatria Garo itu dengan tangan kosong alias tanpa memakai sihir. Maryuku no takasa wa rupanya mereka semua melancarkan serangan secara bersamaan dan para Ksatria Garo yang sudah berhasil dikalahkan terjatuh ke tempat yang sama. Hal itu mempertemukan tim Natsu kembali dan setelahnya dengan wajah aneh khasnya, Natsu menanyakan jalan keluar ruang bawah tanah itu kepada Ksatria Garo yang sudah terkapar di sana. Beralih sejenak ke tempat di mana sang putri mahkota kerajaan Fiore yaitu Hisu sedang berada. Para pasukan penjaga melaporkan bahwa Ksatria Garo berhasil dikalahkan oleh Natsu dan kawan-kawan. Dan anehnya hal itu membuat Hisu tersenyum penuh kelegaan. Hal yang sedikit kontra karena Hisu sendiri yang mengurung Natsu dan kawan-kawan di ruang bawah tanah, kan? Di saat seperti itu datanglah Darton, Menteri Pertahanan Kerajaan Fiore, dan akhirnya mengetahui bahwa proyek gerhana yang sedang berlangsung sebenarnya didalangi oleh Hisui sendiri. Melihat hal itu, Hisui pun akhirnya menceritakan apa yang melatar belakanginya untuk berusaha membuka gerbang Eclipse. Rupanya ada orang di masa depan yang memberitahu Hisui tentang apa yang akan terjadi kepada negeri kerajaan Fiore tepat setelah turnamen besar sihir selesai. Untuk menguji apakah cerita dari orang tersebut benar atau tidak, Hisui menunggu sampai turnamen besar sihir selesai. Jika hasilnya sama seperti yang diceritakan orang masa depan itu kepada Hisui, maka Hisui akan segera membuka gerbang Eclipse dengan niat untuk melindungi negeri Fiore dari ancaman yang akan tiba. Kembali ke turnamen besar sihir lagi, situasi sedikit tidak menguntungkan bagi Guild Mermaid Hell karena 3 anggota timnya sudah dapat dikalahkan. Sementara itu seluruh anggota Fairy Tail sendiri belum ada yang dapat dikalahkan. Dan di arena pertandingan sesuai dengan prediksi Memphis, Jupia akan bertemu dan berhadapan dengan Seria dari Lamia Scale. Sementara Juvia berhadapan dengan Seria, prediksi Memphis mengatakan bahwa Erza akan bertarung dan berhadapan dengan Minerva sekarang. Tapi jeng, prediksi Memphis kali ini terpatahkan karena mendadak muncul Kagura yang sepertinya memang mengincar Erza sejak awal. Sebelum akhirnya Minerva juga muncul di sana dan jadilah pertarungan 3 wanita menakutkan.
pertarungan mereka, Minerva memunculkan Mileena yang rupanya sudah dia tangkap sejak tadi dan dimasukkan ke dimensi lain. Di sini Minerva bermain dengan sangat licik, di mana dirinya mengatakan bahwa dia akan menunggu hasil pertarungan Erza melawan Kagura sebelum nantinya Minerva menghadapi siapa yang menang setelah pertarungan mereka berdua. Tentu saja baik Erza maupun Kagura menjadi kesal karena kelicikan Minerva. Dan kita kembali pada Natsu dan kawan-kawan yang kembali berjalan sesuai petunjuk dari Ksatria Garou tadi. Meski ternyata jalan yang ditempuh masih tetap sangat jauh, tapi akhirnya mereka semua bisa menemukan sebuah pintu yang diyakini adalah jalan menuju kebebasan mereka. Sambil berjalan mereka terus memikirkan tentang rencana proyek Gerhana yang terdengar sangat mencurigakan, sekaligus sangat meyakinkan karena sepertinya Arkadios memanglah bukan seseorang yang akan menghancurkan negaranya sendiri. Di saat Natsu berlari ke arah pintu itu, tiba-tiba pintu yang sangat besar itu terbuka sendiri dan muncullah sosok misterius berjubah yang selama ini kita lihat sekilas di part-part sebelumnya. Itu loh sosok yang dikejar si Jenal, masih inget kan? Natsu tentu saja kebingungan karena sekarang sosok itu hanya terdiam sambil menatap ke arah Natsu dan yang lainnya. Tapi mendadak Natsu begitu terkejut ketika mencium aroma tubuh sosok misterius itu. Dan aromanya sangat persis dengan orang yang dia kenal baik selama ini. Dan mereka semua semakin terkejut ketika melihat wajah di balik tudung jubah itu. 未来から来たと言っていました。この国はもうすぐ。 Dan alur cerita anime Fairy Tail 42 sampai di situ dulu ya. Waduh, lagi seru-serunya turnamen besar sihir. Tiba-tiba malah ada kejutan lagi yang bakalan ngebawa kita ke misterius selanjutnya. Siapa ini ya sosok Lucy ini? Apakah dia sosok dari masa depan yang dimaksud Hisui? Sampai ketemu di part selanjutnya, oke? Rama seperti biasa di sini pamit. Bye-bye.